Halo mahasiswa semua, apa kabar? Selamat memasuki tahun kedua perkuliahan di Prodi Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Delft. Seperti yang kamu tahu, bahwa salah satu mata kuliah inti Prodi Manajemen Rekayasa adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Dan dosen pengampunya adalah saya, Benedikta Siborong. Dan saya, Yosef Manik. Tadi kita sudah membahas bahwa mata kuliah kita adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Ada 3 kata inti di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu. Produksi. Apa yang ada di dalam benak kalian atau bayangan kalian tentang produksi? Mungkin pabrik, orang-orang di dalamnya, mesin, dan barang-barang yang akan diproses. Nah, semua itu adalah bagian dari produksi. Jadi produksi itu adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa dan memberikan nilai tambah. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi tentang produksi, yaitu pabrik, mesin, orang, dan barang, umumnya diistilahkan dalam 4M 1E. Material, mesin, method, man, dan environment. Kita masih punya 2 kata kunci lagi, yaitu perencanaan dan pengendalian. Mengapa kita memerlukan perencanaan dan pengendalian dalam suatu produksi? Seperti yang kita ketahui, dalam produksi terdapat 5 faktor penting, yaitu 4M, 1E. Inilah yang disebut dengan sistem kompleks. Ditambah lagi dalam proses produksi itu membutuhkan modal yang besar, sehingga jika tidak direncanakan dengan baik, akan terjadi kerugian yang sangat besar. Maka dari itu, perlulah kita rencanakan dengan baik. Sekarang, setelah kita melakukan perencanaan yang baik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengendalian. Mengapa kita melakukan pengendalian? Karena sistem produksi adalah sistem yang kompleks, yang memungkinkan terjadinya kegagalan-kegagalan. Contohnya adalah human error, raw material terlambat datang, mesin yang rusak, dan lain-lain. Maka hal inilah yang diperlukan yang namanya monitoring dan pengendalian yang baik. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah diupload pada Campus Information System atau CIS, dijelaskan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi adalah mampu merencanakan peramalan, perencanaan produksi, dan fasilitas produksi, termasuk nilai ekonomis, merancangkan tata letak fasilitas dan material handling dengan teknik kuantitatif yang terukur. Untuk memberikan gambaran secara umum terhadap istilah-istilah baru yang mungkin kalian belum pernah mendengarnya, maka saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah peramalan. Peramalan adalah suatu kegiatan memperkirakan demand suatu produk atau beberapa produk dalam periode tertentu pada waktu yang akan datang. Peramalan dapat dalam kondisi jangka panjang, jangka pendek, dan bisa dihitung secara kuantitatif maupun kualitatif. Istilah yang kedua adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah kemampuan fasilitas untuk menghasilkan produk dalam waktu tertentu. Seorang perencana yang baik harus mampu mengetahui dengan pasti kapasitas maksimum fasilitas produksinya, sehingga dapat merencanakan produksinya dengan baik. Contohnya adalah mesin. Seorang perencana harus mampu mengetahui kapasitas mesinnya dalam waktu tertentu. Contohnya dalam 1 bulan, kapasitas mesinnya adalah 1 ton per bulan. Istilah yang ketiga adalah perencanaan fasilitas dan tata letaknya.
Fasilitas produksi merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk membantu proses produksi supaya berjalan dengan lancar. Di dalam lantai produksi, tata letak fasilitas harus ditata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan adanya hubungan yang sinergis antar faktor-faktor produksinya, seperti material, metode, mesin, manusia, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Jika ada hubungan yang sinergis ini, akan memungkinkan adanya produk yang efektif dan efisien. Istilah yang keempat adalah penanganan material dan persediaannya. Salah satu faktor penting dalam proses produksi adalah material. Sementara kita tahu bahwa di dalam proses produksi banyak sekali ketidakpastian. Untuk itu, kita perlu melakukan yang namanya penanganan material, diantaranya adalah menghitung dengan pasti ketersediaan dan kecukupan dari material beserta stoknya. Masih ingatkah kalian tentang bahan kajian manajemen rekayasa? Ayo coba, ada berapa bahan kajian di Prodi Manajemen Rekayasa? Ya, betul. Prodi Manajemen Rekayasa memiliki 8 bahan kajian dan mata kuliah perencanaan pengendalian produksi termasuk pada BK 4, yaitu Manajemen Fungsi Teknis. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana sebuah sistem produksi itu kita lihat sebagai sebuah sistem yang mentransformasi sebuah input menjadi output yang mempunyai nilai tambah lebih. Sekarang coba kalian identifikasi di sekitar kalian. Tidak usah kita bicara skala komersil, skala pabrik, tetapi skala rumah tangga saja. Di dalam rumah misalnya, ada aktivitas-aktivitas yang sehari-hari kita lakukan, tapi secara tidak sadar ternyata itu adalah salah satu contoh sistem produksi, memproduksi sesuatu. Contoh apa? Kita makan. Makan itu adalah sebuah aktivitas yang mengkonsumsi sebuah produk, yaitu produk makanan. Coba kalian bayangkan, anggaplah aktivitas dapur, memasak itu sebagai sebuah aktivitas produksi. Nah, kalau tadi kita sudah bicara bahwa produksi itu ada sekumpulan aktivitas yang diselimuti oleh faktor 4M 1E, coba saya minta kalian menguraikan aktivitas memasak itu dalam 4M 1E. Kalian sebutkan saja materialnya apa, atau secara lebih konkret kalian sebutkan aja masakan apa, misalnya soto 1 porsi. Coba kalian uraikan 4M 1E-nya, apa 4M tersebut dan apa 1E-nya secara detail. Nah, lalu setelah itu kalian ambil contoh lain. Saya ingin setiap orang mengambil 3 contoh sistem produksi dalam skala yang sehari-hari, seperti memasak tadi. Tidak usah rumit-rumit, memasak saja atau seperti yang itu ya, yang kalian bisa lihat sehari-hari, dan uraikan bagaimana produksi yang kalian ambil itu dalam 4M 1E. Silakan.